warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Batam ajaran tahun 2021 akan membuat vlog mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mengenai Museum X Kampung Vietnam. Bagaimana sih sejarahnya, kapan terjadinya, mengapa mereka sampai terdampak di sini, barang dan tempat peninggalan mereka apa aja, dan kenapa sampai sekarang pemerintah Kota Batam masih melestarikan tempat Museum X Kampung Vietnam. Semua akan dibahas oleh kelompok kami. Terima kasih atas pembukaan luar biasa dari Kak Winata. Nah, vlog ini akan menunjukkan tentang observasi ke Museum X Camp Vietnam. Ada yang tahu nggak X Camp Vietnam di mana? X Camp Vietnam adalah kamp pengungsian warga Vietnam. Sekitar tahun 1980, ratusan ribu warga Vietnam Selatan mengungsi ke negara lain pasca perang saudara yang terjadi di sana. Para warga itu menaiki perahu dan selama beberapa waktu terombang-ambing di Laut Cina Selatan tanpa tujuan yang jelas. Sebagian dari mereka berhasil mencapai Indonesia, tepatnya ialah Pulau Galang dan Tanjung Pinang. Dari sinilah kisah Pulau Galang sebagai kamp pengungsian warga Vietnam dimulai. Kamp yang dibangun oleh PBB di atas lahan seluas 80 hektar itu kini menjadi salah satu wisata sejarah kemanusiaan yang dikelola oleh BP Batam. Gimana? Masih penasaran kan tentang sejarahnya? Yuk kita simak video wawancara dengan Pak Sunardis selaku tour guide atau penjaga museum. Pak Sunardis adalah salah satu warga Pulau Galang dan ternyata beliau pernah loh ikut membantu warga Vietnam yang pernah mengungsi di sana. Mau tahu ceritanya? Maka dari itu, selamat menikmati vlog dari kami. Bapak dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Sumardi. Bapak Sumardi. Untuk menjaga di sini. Kira-kira museum ini udah berapa lama berdiri gitu Pak? Museum ini kita lihat dari awal aja ya, Iya. tentang sejarah gitu. Jadi pada sejarahnya itu pada tahun 75. Tahun 75 itu mereka itu datang ke Indonesia, terutama terdampar di daerah Kepulauan Riau. Nah itulah. Jadi semuanya dikumpulkan di Pulau Galang mulai tahun 79 sampai tahun 96. Nah, itu ditangani oleh Badan UNHCR. Itu badan apa itu Pak? UNHCR itu WHO. Oh, WHO. Jadi ya tentang kemanusiaan. Yeah. Gitu. Jadi kalau kita bilang PBB lah. Jadi yang mengurusi para kemanusiaan. Nah itulah sini ditetapkan mulai dari 79 sampai 96 itu semua biaya PBB, bukan pemerintah kita. Kirain dari pemerintahan kita gitu Enggak. Pak. Jadi daerah sini Pulau Galang ini daerah terisolasi selama 16 tahun. Kenapa nggak boleh masuk dulu Pak? Karena di sini itu kan sudah PBB, bukan pemerintah kita lagi. Nah, karena sudah internasional gitu. Untuk menanggulangin para pengungsi di sini. Tuh kayak mereka mengungsi di sini ada kayak orang Batam nikah sama orang Vietnam gitu nggak? Enggak. Jadi nggak ada di sini untuk umum, nggak boleh masuk. Jadi mereka sama mereka aja di sini. Memang dulu penduduk kita yang ada di Pulau Galang ini nggak dipindah, termasuk kita juga di sini dulu nggak dipindah. Ya di sini kita hanya membantu PBB, terutama membongkar logistiknya, bantu. Cuman kita nggak boleh naik, hanya di batas di bawah aja. Gitu. Ya karena yang jelas kalau kita masuk, ibaratkan kan kita itu mengganggu mereka, mengganggu pekerjaan mereka. Sebagai contoh, kan ini kan pengungsian, bukan punya pemerintah kita, ini punya negara. Negara itu di dunia punya, maka itu kita ini tidak diperbolehkan masuk ke daerah sini selain kalau kita berobat. Rumah sakit kan besar-besaran di sini. Nah, itu dibangun oleh PBB, termasuk tadi ada rumah sakit Galang 1, Galang 2 yang digunakan sekarang untuk yang bekerja itu dari orang kita juga. Sebagai contoh, ya, para keamanan, para dokter itu bergabung dengan PBB, suka luar negeri lah yang jelas gitu. Waktu mereka di sini tuh mereka masih memakai bahasa Vietnam atau yang ada pakai bahasa Indonesia gitu? Jadi kalau untuk bahasa itu yang digunakan itu hanya 2 bahasa. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Vietnam.
karena bahasa Indonesia tidak diajarkan karena mereka di sini tuh hanya sementara diproses, maka itu di Indonesia tidak menerima suaka waktu itu. Tingkatannya ada nggak Pak, kayak orang menengah ke bawah ke atas? Jadi tingkatannya di sini tidak ada, itu semua sama. Cuman mereka untuk identitasnya itu tidak memunculkan. Jadi ibaratkan satu piring ya satu piring, nggak ada jenderal, nggak ada menteri, nggak ada apa, semua itu satu piring. Nah, jadi nanti itu status mereka itu nanti keahlian mereka itu muncul di negara ketiga. Sebagai contoh, karena mereka sudah menetap, seperti yang tinggal di Amerika ya Amerika, tinggal di Australia ya Australia, karena mendapat suaka tadilah PBB yang proses. Tadi kan saya lihat tuh ada zona D sama zona E, itu apa bedanya gitu Pak? Zona E jangan zona itu hanya sebagai contoh gini ya, ini barak. Setiap barak itu ada komandonya. Zona A, zona B itu kalau mendapatkan rangsuman, namanya jatah dari PBB. Contohnya mau untuk mengambil bahan-bahan mentah, bahan apa, beras apa, semua itu menggunakan pakai kupon. Jadi kupon itu ditukarkan di logistik, isinya satu paket. Jadi yang untuk dibiayai oleh mereka itu hanya perorangan. Totalnya itu selama dari tahun 79 sampai tahun 96 yang meninggal, yang lahir semua totalnya 250.000 orang. Itu dari awal sampai akhir. Sudah aman di negara Vietnam. Orang Vietnam yang di sini sisanya baru dipulangkan tahun 96 September itu dipulangkan ke Vietnam, sisanya itu tinggal 4.700 dipulangkan ke Vietnam oleh PBB, bukan pemerintah kita, karena di sini semua itu PBB yang mengatur. Dari keamanan, guru, volunteer, apa semua itu yang biayai PBB selama 16 tahun. Ada nggak Pak warga Vietnam yang waktu mau dipulangkan dia nggak maunya netap di sini? Ada, cuman waktu pembubaran itu ada satu keluarga lari ke hutan. Jadi kehabisan makanan di hutan, dia kembali lagi ke camp ini. Di camp ini kan masih dijaga oleh petugas PBB sisanya. Maka itulah dia datang ke sini, dia minta dipulangkan melalui karantina Batam. Ya karena mungkin dia nggak mau pulang karena sudah enak di Indonesia kan gitu. Kan statusnya kan pengungsian. Maka itu dari pihak PBB yang nggak mau, karena di sini ditangani PBB harus habis, harus bersih, itu nggak ada yang tertinggal. Gitu. Nah, kan apa yang mau ditanyakan lagi? Masih ada warga Vietnam di sini. Hukumnya itu gimana ya Pak? Kalau hukumnya PBB itu hanya hukumnya sementara. Jadi contoh, saya punya kesalahan satu hari ini, kelahi, mabuk, masuk sel. Karena situ itu semua itu di daerah situ itu campnya untuk keamanan semua di situ. Jadi di situ laki-laki, perempuan, penjara. Itu satu sel gitu Pak? Enggak satu sel. Itu kan ada dua sel antara laki-laki dengan orang perempuan. Gitu. Macam-macam ya Pak masalahnya? Ya masalah macam-macam. Ada yang ngerampok, ada yang bunuh, ada yang mencuri. Dia hukumannya cuma di sel, nggak ada siksaan gitu? Nggak ada. Cuma sementara diproses. Besok kalau ada pengiriman ke luar negeri, ada suaka, mereka dikirimkan. Ikutkan aja gitu. Itu sistemnya. Nggak ada seperti di pemerintahan, seperti di negaraan. Di penjara sampai 10 tahun, 20 tahun. Ya nggak ada. Di sini nggak ada. Besok hari ini dimasukin, besok dikeluarkan gitu. Nah, itu cuma sementara gitu. Karena gini, waktu tahun 75 yang kita sebutkan tadi ya, seperti di Natuna, di Anambas, di Letong, di apa, sebelumnya pemerintah daerah itu mengacu ke pusat Jakarta. Pusat Jakarta barulah dilaporkan ke PBB gitu. Barulah disurvei antara PBB dengan pemerintah kita di sini mencari lokasi yang bagus. Contoh untuk transportasi, untuk mengirim barang-barang mudah. Maka itulah terpilihlah Pulau Galang sebagai dibangunkan. Disetujui oleh pemerintah kita waktu itu, masih disetujui oleh Bapak Soeharto
Harto, ada Pak Abnya M. Yusuf, ada Bapak LP Murdani, ya gitu sebagai contoh itu yang mereka bapak kita yang tua-tua yang dulu pernah mengikuti program membangun di sini untuk kemanusiaan. Budaya mereka waktu di sini tuh gimana tuh Pak? Ya kalau untuk budaya mereka itu hanya budaya kita, budaya mereka. Sebagai contoh, kadang-kadang dia tinggal di Indonesia ya ikut Indonesia gitu. Nggak ada Cuman kayak budaya dari budaya mereka nggak ketinggalan juga, nggak ketinggalan seperti barongsai apa itu kan nggak ketinggalan tuh bagi dia kan gitu. Cuman di sini tuh kalau hari kemerdekaan hari apa dia memperingati bangsa kita. Karena dia tinggal di Indonesia gitu. Anak-anak sekolah ini, anak-anak Vietnam sekolah ya pakai merah putih. Oh, jadi sempat sekolah. Sekolah di sini. Jadi sekolah di sini itu hanya sekedar pengetahuan aja supaya nggak pengetahuan Kayak pelajaran umum gitu ya umum Pak. gitu. Itu mereka di sini bangunannya udah begini ya Pak? Nah, kalau bangunannya tadi Mbak kan sudah melihat tadi Iya. ada maket, ada apa, seperti itulah dibangun mulai dari tahun 79. Tadi sudah difoto atau belum? Udah ya? Udah. Nah, udah difoto. Itulah bangunan pertama yang dibangun oleh PBB, bentuknya seperti itu, semua itu permanen semua dari papan. Kuburan juga kan Pak di sini. Itu keluarganya itu seperti apa aja kalau misalnya Ah, ke sini? Kalau yang di makam tadi itu makam itu dibangun mulai dari tahun 79. Kalau keluarganya kan ada situ ada seperti reunian. Nah, dia datang tahun 2005 itu datang itu dulu bekas dia tinggal di sini orang tua-tuanya. Nah, tak lama lagi dia datang anak-anaknya, cucu-cucunya datang ke sini. Yang jelas berziarah. Pernah itu Pak? Ya dia sistemnya gini Mbak, tour mulai dari Kopik inilah 2 tahun inilah mereka tidak bisa masuk ke daerah Pulau Galang. Terakhir kali kapan Pak mereka kesini? Mereka kesini sebelum Kopik. Tahun berapa itu ya Pak kira-kira? Kopik udah 2 tahun ini kan. Iya, tahun 2019 ya. Tahun itulah 2018 lah. 18. Gimana gitu Pak, keluh kesah Bapak senangnya di sini gitu? Ya Coba. kalau kesah kita ya sangat mewah juga lah karena kita masyarakat pun dibantu juga termasuk warga kampung. Apakah barang-barang di museum ini pernah diikut sertakan dalam kontes pemeran gitu, pameran-pameran gitu? Kalau untuk masalah yang gitu-gitu memang ya setahunnya kita ini ya belum pernah juga ya gitu. Karena situ kan ada yang kalau yang gitu-gitu kan semua kan dari pimpinan juga kan. Di sini dikelola dari Batam. Itu mulai dari tahun 96 sampai sekarang di